Ini agak apa nih? Kalau kita tata cara kita kalau mau ke ziarah ke makam orang tua gitu ya. Maksud saya kita berdoa di atas pusara itu bagaimana aturan kata-kata kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mendoakan orang tua kita. Apa kita salah komunikasi dengan berdoa langsung kepada orang tua kita atau langsung kepada Tuhan kita meminta? Hanya begitu aja yang saya mau tanya sedikit kepada Ale Jeki. Oke, baik. Begini Bang, kalau Alkitab jelas mengatakan bahwa orang hidup dan orang mati itu tidak ada hubungannya lagi. Dan kemudian bahwa komunikasi kita dengan orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, itu adalah satu hal yang sia-sia. Karena itu tidak berarti apa-apa. Jadi ibaratnya ada keyakinan mengatakan kita mendoakan mereka karena mungkin mempermulus, memperbaiki, atau bahkan mungkin mempermudah jalannya dia ke sorga. Nah, anak-anak Tuhan masih banyak juga ini yang keliru seperti itu, ya. Nah, makanya saya menegaskan di sini bahwa antara orang hidup dan orang mati itu tidak ada hubungannya lagi. Nah, maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita sampaikan kepada dia, dia tidak akan menjawab apa-apa. Bahkan yang fatalnya itu bisa membuka kemungkinan iblis untuk mengganggu kita. Karena antara orang hidup dan orang mati itu tidak ada komunikasi lagi. Tidak ada. Nah, tetapi nanti kemudian kalau kita membuka celah ibaratnya, itu iblis kemudian bisa mencuri sesuatu daripada kita. Bahwa mungkin orang tua kita bisa datang dalam sosok mimpi, penglihatan yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah orang tua kita. Nah, tetapi sesungguhnya itu adalah pekerjaan iblis. Orang tua kita, ya, ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bersama dengan kita lagi. Yang ada di pusaran itu adalah jasadnya. Roh dan jiwanya sudah tidak ada di sana lagi. Nah, maka baru 3 hari yang lalu saya juga ke makam ayah saya, ya. Nah, ke makam ayah saya. Nah, waktu saya menaburkan bunga, saya membersihkan, saya itu melalui perantara. Nah, jadi saya katakan bahwa Bapa di surga atau Tuhan Yesus titip salam untuk papa saya. Saya hanya ngomong begitu. Karena waktu saya, Pak, apalagi ini abang orang apa nih? Keyakinan suku kita apa nih bang? Orang Batak, Batak Toba. Nah, Batak. Aku orang Batak itu, aduh, mulai dari datang ke pemakaman kadang sudah ngaku-ngaku itu. Nah, ini kami nek, ini kami om, waduh, menyodorkan diri toh. Nah, biasanya Iya, begitu iya. kalau di tempat saya. Ini Pak, Iya, kami iya. sudah datang. Nanti kalau dijawab lari juga itu. Iya kan? Nah, kalau dijawab dari bawah lari juga kok kita. Nah, tetapi kadang kan itu adalah ungkapan hati biasanya ya, bahwa ketika kita mengatakan Pak, ini kami udah datang, ini anakmu, ini cucumu, ini ponaanmu, seolah-olah dia bisa menyambut itu. Iya, iya, iya. Nah, tetapi dalam iman Kristen jelas bahwa ketika orang sudah mati, rohnya kembali kepada sumber pemilik roh. Yang dibawa ini adalah jasad. Kenangannya memang ada. Ya, kenangan bahwa kita pernah bersentuhan, hubungan emosional itu memang ada. Tetapi Alkitab mengatakan jelas tidak ada hubungan dengan orang mati. Nah, Iya, maka iya. fatalnya itu kita bisa terjeremus atau kita bisa membuka celah bagi iblis. Apalagi kita orang Batak ini ya, orang Karo samanya itu. Ya, kalau sudah ke pusaran, ke suami, ke istri, begitu. Biasanya begitu. Nah, makanya saya bilang kepada semua keluarga, puji Tuhan yang nggak ada yang seperti itu. Kita melalui Tuhan titip salam kepada Iya, ayah iya. saya, titip salam kepada bapak. Nah, begitu jangan semoga Tuhan ampuni dosanya. Nggak ada lagi itu. Itu nggak bisa itu. Karena waktu kita hidup, ya, disitulah Iya, 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 kesempatan iya. kita melakukan yang Iya. baik, ya, melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Tapi waktu sudah mati, doa kita, apalagi orang mati itu sendiri tidak bisa berdoa, apalagi orang lain tidak bisa menambah kebaikannya, apalagi mengurangi dosanya, sudah tidak bisa. Nah, kira-kira begitu Bang. Itu dari sudut pandang iman Kristen, ya. Oke, selamat malam Pak Yesaya Pasau, silakan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Silakan, Bang. Nyambung yang punya Bapak tadi kan. Ya, Nah, ini kan pokoknya memang itu kebanyakan terjadi seperti itu. Ya di suku saya juga, saya itu raja juga seperti itu, Bang. betul itu.
Kalau nyampe di kubur, aduh segala macam jadi kita bingung. Yang mana mau didengar? Saya bingung. Kan juga itu kalau setiap bulan 4 ini dekat lagi nih hari Paskah ini. Hmm. Kami di Sukaraja itu bang, ramai itu ke kuburan itu bang. Hmm. Nah, ya seperti yang Bapak katakan tadi ya seperti itu. Oh ini datang, ini datang, ini datang, ini. Nah. Dan kemudian yang kedua bang, yang kalau pas orang meninggal itu banyak doa-doa orang itu, ya semoga diampuni lah. Di situ juga saya bingung, saya mau bilang apa. Yang seharusnya, yang seharusnya kita ini masih hidup doakan yang berduka kan. Ya. Oh, kenapa doanya banyakkan yang malah orang yang meninggal. Jadi saya minta penjelasannya bang, itu kalau di ayat-ayat, sebenarnya saya juga belum pernah ketemu bang ayat-ayatnya yang ibaratnya melarang mendoakan orang mati. Jadi saya juga agak apa namanya lah awam. Baik. Ya, itu aja bang. Oke. Baik, ada pendapat dari Pastor Cipto, silakan. Ya, shalom Kak Yesaya, salam kenal ya. Di Perkhotbah 9 ayat 5 itu kan dikatakan karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Iya. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Iya. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Iya, iya. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Iya, iya. Lalu juga firman berikutnya di Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Iya. Sebagaimana awan itu lenyap, melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Iya, iya. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Itu di Ayub. Iya, iya. Di Imamat 19 ayat 31 dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Iya. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi jelas ya kita tahu bahwa melihat-pelihat atau kepada arwah-arwah itu menyerahkan diri kita kepada kuasa gelap. Allah kita menginginkan kita menyembah Allah yang benar, yang esa itu bukan kepada berhala, bukan kepada arwah-arwah atau kuasa gelap. Itu tegas itu Pak Yesaya. Ya, Bang. Demikian. Oke bang, terima kasih bang. Oke. Baik, jadi kita kalau dikatakan dalam Alkitab jelas ya Bang ya, bahwa mereka orang mati kan di hadapan Tuhan itu kan seperti tidur. Nah, kira-kira kalau kita ngobrol dengan orang tidur itu dia dengar nggak sih? Ya, kita udah ngomong panjang gitu ya, atau sama suami atau sama istri, dia tidur ya nggak akan ngomong apa-apa itu dia. Iya. Ya, nah tetapi memang yang paling penting itu begini. Nah ini mungkin kasus ya, maksudnya kasus itu begini. Ini kita belajar di kasus homiletika. Kasus homiletika itu begini, bahwa waktu kita berkhotbah, bilanglah saya ya, berkhotbah itu kepada orang yang meninggal tuh, ya, kepada orang yang meninggal. Semua orang tahu bahwa, mohon maaf tanda kutip, orang yang meninggal ini adalah orang tahu dia ini orang kurang ajar, ya. Ini orang kurang ajar selama hidupnya. KDRT sama istri, beliau juga pakai narkoba. Nah, jadi sebenarnya dia tidak mengenal siapa Yesus, tapi dia Kristen itu. Ya, nah ini sembari saya curhat juga ya. Nah, jadi ada di kasus itu. Nah, kira-kira tuh kita mau ngomong apa itu? Karena kan kalau kita khotbah di orang meninggal, kita kan bukan khotbah kepada orang matinya. Iya. Kita khotbah itu kepada yang beliau-beliau ini. Nah, makanya kalau saya khotbah beberapa kali khotbah di kedukaan, itu kesempatan saya menginjili orang-orang yang kurang ajar itu. Orang-orang yang tidak takut Tuhan itu. Di situ saya gas memang. Ya, bahwa kesempatannya kita melihat ini, suatu saat kita juga akan ada di tempat ini. Wah, itu semuanya yang preman, yang bertato, apa semuanya diem. Ya, karena memang itu sebuah keniscayaan. Pasti dia pun ada di peti mati. Tidak mungkin tidak, karena dia nggak hidup abadi. Sebab pada natur manusia itu memang semuanya takut mati. Tidak ada satupun manusia yang tidak takut mati. Kenapa perasaan itu bisa ada? Tapi perasaan itu kecil ya, bukan menguasai kita. Perasaan kecil itu memang kita takut mati. Kenapa kita takut mati? Karena memang Tuhan tidak menciptakan kita untuk mati.
Nah, makanya biasanya orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, mau hidup ataupun mau mati, dia biasanya santai. Nah, ini ada satu hamba Tuhan ya di pedalaman, sudah tua, tapi dia ibu-ibu, tapi sudah tua sekali, ya, sudah tua sekali. Nah, jadi dia itu sering pakai baju pendetanya setiap hari, putih-putih, ya, dia pakai baju pendetanya itu setiap hari putih-putih. Nah, jadi dia itu setiap malam dia tidur di depan gerejanya dalam kondisi baju putih-putih seperti itu. Ya, nah karena dia sudah tua ya, sudah sangat sepuh sekali begitu. Nah, dia hanya tinggal dengan pekerja. Nah, jadi tiap malam itu dia hanya pakai baju putih-putih dan kemudian dia tidur di samping mimbar setiap hari. Tapi sampai hari ini Tuhan belum panggil itu. Nah, waktu kita tanya alasannya adalah, ya saya kalau dipanggil Tuhan mau kapanpun ya saya siap. Dia bilang begitu. Jadi kalau orang menemukan saya dalam keadaan mungkin tanda kutip Tuhan sudah panggil, orang itu tidak perlu repot-repot lagi, tinggal masukkan ke dalam peti. Wah, dia sampai berpikir seperti itu. Saya bilang, ibu ini berarti tidak takut mati. Dalam pengertian bahwa dia tidak ada sedikit pun kecemasannya atau apapun. Itu baik. Ya, itu baik. Tetapi pada dasarnya manusia takut mati karena Allah tidak menciptakan kita untuk mati. Nah, makanya perasaan itu ada sedikit dalam hati kita, tetapi tidak boleh menguasai kita. Nah, maka waktu saya khotbah di antara orang mati yang sebelumnya memang saya sudah tanya sama waktu kami mahasiswa dengan dosen. Jadi bagaimana kita tahu nih ini penjahat ini yang meninggal? Saya katakan penjahat karena bagi orang itu semuanya bahwa bapak ini memang keadaannya tidak baik, tapi orang keluarganya baik. Orang tuanya baik, cuman si beliau ini aja nih. Ya, cuman si beliau ini aja. Nah, jadi kira-kira kita ngomong apa itu? Sekarang dia sudah ada di pangkuan Bapa di sorga. Atau kita mau ngomong apa nih? Orang udah pernah bertobat ini. Ya. ini juga beban ya. Beban bagi khususnya kita pengkhotbah ya. Artinya kita tahu ini hidup beliau udah pernah sungguh-sungguh. Ya, dibilang Kristennya Kristen, ya, hanya KTP-nya doang, enggak pernah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, jadi memang caranya itu adalah sekarang Bapak Ibu, Bapak A, B, Bapak A ini sudah ada di dalam kekekalan. Waduh, ternyata bahasanya seperti itu. Ya, nah entah nanti kekekalannya di mana kan yang penting sama-sama kekal ya, Bang Yesa ya. Ya tuh. Nah, tadi poinnya tadi itu yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika orang sudah mati itu dia sudah ada di dalam kekekalan. Maupun kekekalannya itu nanti mau di mana, ya itu urusan Tuhan kan begitu. Nah, tapi jangan sampai kemudian ya orang mengatakan kepada kita, kalau kita katakan orang ini ada di dalam kerajaan sorga, oh berarti kan kita menjadi pemutus kan begitu. Sementara mungkin tidak menutup kemungkinan Alkitab menyatakan bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi memanggil Yesus dan melakukan apa yang menjadi kehendak itu akan sorga. Ya. Nah, tetapi memang makanya dalam posisi ini kita sebagai hamba Tuhan waktu itu, saya ngomong gini supaya teman-teman perhatikan bagaimana nanti di khotbah-khotbah kedukaan, ya. Di khotbah-khotbah kedukaan itu bahwa itu penting sekali memang menyadarkan kita akan hidup ini. Dan waktu saya mengatakan sekarang dia ada di dalam kekekalan, saya melihat ekspresinya mulai berubah gitu ya. Waktu saya katakan sekarang beliau ada di dalam kekekalan, sekarang bagaimana dengan kita? Waduh, itu sebuah jembatan yang baik ya. Kita juga tidak menjadi pemutus, kita juga tidak menjadi hakim kepada siapapun. Nah, kira-kira begitu ya, Bang saya ya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan, Bang? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Sekian Bang. Cukup, Bang Yesaya? Oke, cukup, baik. Bang. Puji Tuhan. Terima kasih banyak sudah bergabung, Bang Yesaya. Kalau ada kesempatan Tuhan, silakan bergabung lagi ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya ya. Itu biasanya obrolan di kalangan-kalangan mahasiswa dulu sebenarnya gitu. Cuman menarik ketika beliau tadi sampaikan seperti itu ya. Selamat malam Bang Ucok Toba. Ya, selamat malam Bang sama Pak Cipto. Ya, tadi kan dari penjelasan itu kayaknya berarti manusia yang hidup tidak lagi berhubungan sama yang udah meninggal gitu ya. Betul. Berarti kalau misalnya kan kita minta, kita doakan gitu, ada yang meninggal kita doakan. Bahkan kalau kami di gereja Katolik gitu kan ada yang doa permohonan itu
doa untuk orang yang meninggal gitu. Apakah itu salah atau benar gitu? Isi konten doanya apa? Hanya kita meminta supaya orang tua kita ditempatkan di surga gitu dia. Ya, doanya berarti bukan untuk beliau ini. Doanya tetap kepada Tuhan. Sekiranya ada kemurahan, beliau masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kan harapan kita. Gak apa-apa itu. Tapi yang repotnya kan tadi kita berbicara, kita ngomong sama orang mati. Begitu loh Bang. Kita ngomong sama jenazah ini, jasad ini. Kan itu yang kita bahas. Oh iya. Nah, Maksudnya berarti kita kalau ngomong secara langsung untuk jenazah itu nggak bisa gitu ya Bang? oh tidak boleh. Tidak ada dasar Alkitabiahnya. Ya. Nah, kadang mungkin ada orang ngomong, Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni ayah saya. Misalnya kan begitu. Nah, itu menurut saya tidak sepenuhnya salah. Yang salah itu kita ngobrol sama beliau ini. Karena apapun yang kita katakan, dia nggak akan pernah dengar. Ya, dan Tuhan tidak akan pernah merubah keputusannya. Karena keputusan Tuhan sudah terjadi, yakni dengan cara matinya seseorang ini, itu kan juga adalah menjadi keputusan Tuhan. Ya, karena kan kita sebenarnya waktu Tuhan Allah menciptakan kita, orang yang benar, kematian bukan satu hal yang mengerikan. Makanya Alkitab katakan di dalam kitab Wahyu, berbahagialah mereka yang mati dalam Kristus. Pakai kata berbahagia itu. Ya, tidak ada ibaratnya, mohon maaf kalau saya pakai nyeleneh, ada siksaan yang akan dia alami di dalam kuburan. Itu tidak ada kan dalam iman Kristen. Tetapi kenapa disebut berbahagia? Justru dalam waktu yang Allah tetapkan bagi kita untuk kembali kepada pangkuan Bapa di sorga, itulah sukacita kekal kita. Tapi jangan sampai kita memaksa supaya lebih cepat atau lebih lama kita matinya. Tidak boleh. Karena mau cepat ataupun lambat, mau tua ataupun muda, semua kita punya potensi untuk Tuhan panggil. Karena itu rahasia ilahi kan, bahwa kapan kita meninggal tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi apakah ada yang bisa memastikan dia tidak mati? Tidak mungkin. Semua kita akan mati. Nah, maka daripada itu, kematian seseorang ini adalah bagian juga daripada keputusan Allah. Berdoa kepada Allah supaya kemudian dia tidak mati, itu butuh tuntunan Roh Kudus sungguh-sungguh. Ada case-case tertentu. Ya, tetapi sejatinya hasrat daripada orang Kristen melihat sebuah kematian itu bukan satu hal yang mengerikan. Ya, bukan satu hal yang mengerikan. Nah, makanya ada pada satu kasus misalnya ada anak Tuhan atau hamba Tuhan meninggal, ya, tapi mungkin seluruh jemaatnya tidak mau menerima itu, jadi didoakan supaya hidup. Loh, ini kan tidak mengerti bahwa keputusan Allah baik hidup maupun mati kalau orang percaya tidak masalah. Ya. Karena ada lagu, tak lama lagi Tuanku datanglah, bawa, kan kita berharap karena di sana tidak ada ratap dan retak gigi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada iri-irian lihat tetangga punya kulkas baru, tidak ada. Kita punya sukacita yang luar biasa di dalam roh. Nah, jadi kalau Tuhan sudah menentukan hidup maupun mati, itulah keputusan Tuhan yang Tuhan anggap baik bagi kita. Ya, seperti itu. Jadi bagi orang percaya, kematian itu bukan hal yang mengerikan. Sama sekali bukan. Ya, nah makanya waktu kita mati tidak ada istilah, mohon maaf, siksa kubur, tidak ada. Sudah mati masih disiksa kan begitu. Konsep itu tidak ada dalam iman Kristen. Ya, jadi kematian itu Alkitab katakan bahwa beristirahat, baca dalam kitab Wahyu, ya, bahwa segala perbuatan baik mereka menyertai mereka. Seperti itu dalam Alkitab ya Bang ya. Jadi kalau berdoa, Tuhan kuatkanlah saya supaya saya tidak larut dalam duka. Ya, seperti dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayat 13, Tuhan Yesus firman Tuhan kepada kita semua melalui Rasul Paulus dikatakan bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ya. Nah, bahkan memang kan hubungan emosional itu yang membuat kita berduka. Ya, membuat kita berduka, sedih, hubungan emosional. Tapi jangan sampai kita seperti orang tidak punya pengharapan. Ya, kamu ditinggalkan orang yang kamu sayangi, kamu tetap punya Tuhan Yesus. Kamu tetap punya pengharapan, lanjutkan hidupmu. Kan begitu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu, sepertinya kalau dia kekasihnya meninggal, suaminya, istrinya, anaknya, adiknya, saudara, sepertinya sudah itulah akhir dari segalanya. Oh, enggak boleh. Ya, kehidupan kita masih berlanjut. Nah, kita akan dikumpulkan baik tua maupun muda, yang besar dan kecil, kita akan berjumpa
Ya, seperti itu kira-kira Bang Ucok ya. Tadi dalam konteks bahwa kita berbicara itu tidak boleh. Tapi sekedar ungkapan hati kita kepada Allah itu sah-sah saja. Tapi bagi dia sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dia di sini merujuk kepada jenazah itu tadi ya. Seperti itu Bang Ucok. Satu lagi Bang, kalau Ya, misalnya satu kita lagi, silakan. kadang dibilang jadilah pendoa bagi kami gitu. Apa itu benar atau Kalau saya begini Bang ya, saya tidak mau menyalahkan pengajaran atau doktrin. Kalau saya berpaut kepada hal-hal yang alkitabiah, ada dasar Alkitabnya atau tidak? Itu kalau saya. Ya, nah jadi saya lagi nggak bicara doktrin dari kalangan manapun, tidak. Kalau Alkitab suruh kita tidak lakukan, kita salah. Kalau Alkitab larang kita lakukan, kita salah. Nah sekarang apa yang mau disuruh kita lakukan itu ada dasar Alkitabnya atau tidak? Ya, atau indikasinya untuk apa hal itu supaya kita lakukan, misalnya begitu ya. Nah kalau orang Alkitab suruh hormatilah orang tuamu, ada dasar Alkitabnya. Tidak berarti yang bukan orang tua kita tidak hormati, kan begitu. Nah artinya semua orang tua, semua orang yang lebih tua daripada kita hormati. Pengertiannya bukan saja kepada orang tua kita sendiri, ya. Lo orang tua sendiri kita hormati, apalagi orang tua orang lain, kita pasti juga menghormatinya. Nah, sekarang kalau kita berdoa kita menyampaikan, jadilah pensyafaat bagi kami, ya, saya juga tidak mengatakan itu sepenuhnya salah. Saya hanya menantikan kira-kira dasar Alkitabnya di mana. Seperti itu, Bang Ucok. Saya kembali kepada pertanyaan itu, ya. Nah, begitu kira-kira. kalau menurut Alkitab itu nggak ada ya Bang? Sejauh yang saya pelajari tidak ada. Oh, Baik apa yang dikatakan oleh para rasul maupun murid-murid Tuhan Yesus secara keseluruhan tidak ada. oke Seperti Bang. itu. Oke. Begitu ya, Bang Ucok ya. Oke. Ya Bang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ucok. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap mengasihi. Tuhan Yesus memberkati Bang Ucok ya. Oke, amin Bang. Oke, Amin, shalom. amin, amin. Tuhan Yesus mencintai Kak Ucok. Amin. Amin.